Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, serta kesempatan sehingga saya dapat memenuhi tugas video presentasi Ulumul Hadis ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat perjuangan beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kita bisa merasakan indahnya agama Islam dan manisnya ilmu pengetahuan. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Gifari SHD MAG selaku dosen pengampuh mata kuliah Ulumul Hadis. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan dapat kami amalkan di kehidupan kami sehari-hari dan juga menjadi jariah amal kepada kami juga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang apa itu hadis, khobar, sunnah, atsar, dan qudsi. Dan yang pertama, di sini ada pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Jadi di sini sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ada 4. Yang pertama tadi perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Kemudian contoh di sini Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ini termasuk hadis karena ini berupa ucapan Nabi. Kesimpulannya, hadis menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi hadis itu menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Kemudian di sini ada sunnah. Sunnah adalah jalan hidup atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu hadis, sunnah hampir sama dengan hadis, yaitu mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi. Sedangkan dalam ilmu fikih, sunnah sering diartikan sebagai amalan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa ataupun tidak apa-apa. Contoh dari sunnah Nabi yaitu sholat berjamaah, bersiwak, makan dengan tangan kanan, mengucapkan salam. Nah itu merupakan sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, pengertian khobar. Khobar berarti berita atau kabar. Menurut sebagian ulama, khobar itu mencakup semua berita, baik yang berasal dari Nabi, para sahabat maupun orang lain. Sedangkan hadis hanya dikhususkan kepada Nabi, namun ada juga ulama yang menyamakan istilah hadis dan khobar. Intinya, semua hadis adalah khobar, tetapi tidak semua khobar adalah hadis. Selanjutnya, atsar. Atsar berarti bekas atau peninggalan. Dalam ilmu hadis, atsar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in. Contoh, ucapan Abdullah bin Mas'ud tentang pentingnya menuntut ilmu disebut sebagai atsar. Walaupun demikian, sebagian ulama juga menggunakan istilah atsar untuk hadis Nabi. Kemudian, yang kelima, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada contohnya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Hadis ini bukan Al-Quran, sehingga tidak bisa dibaca sebagai bacaan sholat. Kemudian, di sini dapat disimpulkan, istilah itu bisa disebut dengan pengertian. Hadis, ya, istilah bisa disebut dengan pengertian singkat. Kemudian hadis bisa disebut sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah bisa disebut sebagai jalan hidup atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dan khobar bisa diartikan sebagai berita baik dari Nabi maupun selain Nabi. Atsar bisa diartikan sebagai riwayat dari sahabat atau tabi'in. Sedangkan hadis qudsi bisa diartikan makna dari Allah, lafaz dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan memahami istilah-istilah ini, kita insya Allah akan lebih mudah mempelajari ilmu hadis dan mengetahui kedudukan setiap riwayat dalam Islam. Pembahasan ini saya ambil dari referensi kitab Ulumul Hadis seperti karya Muqaddimah Ibnu Salah, Taisir Mustalah Al-Hadis, dan Ulumul Hadis. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.